Inilah 9 tumbuhan purba dari zaman sebelum dinosaurus yang masih ada hingga saat ini. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat yang paling penting, yaitu nikmat sehat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Namun bagi teman-teman yang tombolnya masih merah, aktifkan tombol loncengnya dan pilih untuk semuanya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video berikutnya dari channel ini. Boleh juga di like dan berikan tanggapan tentang video ini. Yang terpenting jangan di skip-skip supaya kalian dapat menyimak video ini sampai lengkap. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita tidak bisa terlepas dari segala macam makhluk Allah yang lain, termasuk tumbuhan. Ternyata di planet bumi ini yang kita tempati ini, teman-teman, masih ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup sejak ratusan juta tahun yang lalu. Pada zaman ketika dinosaurus pun belum ada. Fosil-fosil tumbuhan berikut ini telah ditemukan di berbagai penjuru dunia dan ternyata masih hidup di sekitaran kita. Penasaran kan? Inilah 9 tumbuhan purba dari zaman sebelum dinosaurus yang masih ada hingga saat ini. Untuk yang pertama adalah lada hitam atau Peperningrum. Fosil dari nenek moyang lada hitam ini merupakan keluarga dari lada pertama kali ditemukan di Kolombia atau negara di Amerika Latin. Fosil-fosil ini berasal dari periode Cretaceous, diperkirakan sekitar 100 jutaan tahun yang lalu. Setelah dinosaurus mati, banyak hal-hal baru yang terjadi pada iklim dunia yang mempengaruhi tempat-tempat di seluruh dunia ini. Di Amerika Selatan, tumbuhan lada hitam pertama kalinya ditemukan dan muncul di hutan hujan Amazon. Dan banyak ditemukan spesies lada yang berbeda sampai saat ini, lada hitam tumbuh dan berkembang. Untuk yang kedua adalah pakis tanduk rusa, dalam bahasa Latinnya yaitu Platycerum bifurcatum. Ada yang menarik dengan tanaman pakis tanduk rusa ini. Pakis tanduk rusa tidak membutuhkan tanah untuk tumbuh. Tanaman pakis ini hanya membutuhkan pegangan erat pada batu atau pohon-pohon yang besar, dan tanaman ini membuat tanah untuk mereka sendiri dengan cara menggunakan daun-daunnya sendiri yang sudah tua dan mati. Tumbuhan pakis tanduk ini merupakan tumbuhan alami yang banyak tumbuh di Indonesia dan tumbuh di tempat-tempat sepanjang daerah pantai New South Wales di Australia. Tumbuhan ini memiliki penampilan yang eksotis dramatis serta banyak digunakan di taman tropis. Tumbuhan ini berasal dari zaman Carboniferous sekitar 350 juta tahun yang lalu. Waktu itu tumbuhan pakis bisa mencapai ukuran sebesar pohon-pohon modern saat ini, sampai 20 meteran. Untuk yang ketiga adalah pakis kaki kelinci raksasa, dalam bahasa Latin Davalia solida.
Pakis dari daerah tropis Australia dan di beberapa tempat lainnya ini diberi nama pakis kaki kelinci raksasa karena memang kakinya yang ditumbuhi bulu-bulu halus di pangkal batangnya mirip dengan kaki kelinci. Tumbuhan ini diyakini sudah ada dan berevolusi di bumi sejak zaman Ludlow atau sekitar 420 juta tahun yang lalu. Kemudian yang keempat adalah restio ekor kuda. Dalam bahasa Latinnya adalah Elegia capensis. Tumbuhan ini ada pada akhir zaman Kapur sekitar 100 juta tahun yang lalu. Dan tumbuh di Gondwana yang merupakan superbenua yang membentuk bumi jutaan tahun yang lalu. Jenis tumbuhan ini bisa jadi merupakan makanan ringan yang lezat untuk para Ankylosaurus dan Triceratopus yang merupakan dua makhluk pada zaman itu. Yang kelima adalah pakis keras. Dalam bahasa Latinnya yaitu Blenheim spicans. Pakis keras ini telah ada sejak 350 juta tahun yang lalu, jauh sebelum era dinosaurus. Pakis ini adalah tumbuhan besar pertama yang hidup di darat dan membantu memproduksi oksigen. Sehingga tumbuhan inilah yang membuat tanah di bumi ini siap untuk kehidupan makhluk yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu yang keenam, saikat sagu atau Cycas revoluta. Leluhur tumbuhan saikat sagu ini hidup sekitar zaman Permian atau 270 juta tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada di bumi ini. Tumbuhan saikat sagu ini sangat beracun jika dimakan, kemungkinan besar akan menyebabkan kematian. Kemudian yang ketujuh adalah pohon pakis lembut atau Dicksonia antarctica. Pakis ini berasal dari Australia dan tingginya bisa mencapai 15 meter. Di masa zaman purba, tumbuhan ini menjadi santapan dinosaurus yang melahap sekitar 500 kg bahan tumbuhan ini per hari. Sampai saat ini, pakis pohon lembut masih hidup di sekitaran kita. Kemudian yang kedelapan adalah pohon Pinus solemni atau Wollemia nobilis. Fosil-fosil pohon prasejarah ini menunjukkan keberadaannya di era Jurassik atau 200 juta tahun yang lalu, ketika Stegosaurus dan Iguanodon menjelajahi bumi. Para ilmuwan sempat berpikir bahwa tumbuhan ini sudah punah. Namun pada tahun 1994, David Nobel, pemanjat tebing yang suka berpetualang dan penjelajah hutan, melihat tumbuhan yang tidak biasa berada di tempat yang sangat terpencil, yaitu di hutan hujan sedang di New South Wales, Australia. Kemudian yang kesembilan adalah ginkgo atau Ginkgo biloba. Ginkgo adalah pohon yang disebut fosil hidup karena masih ditemukan hingga saat ini. Fosil leluhurnya yang sudah ditemukan diperkirakan dari 270 juta tahun yang lalu hingga zaman Permian ketika Trilobita masih hidup. Pohon ginkgo hampir punah di alam liar, tetapi untungnya masih dipelihara di taman-taman biara di Cina sana. Dilihat dari sederetan pohon-pohon purba yang masih ada sampai saat ini, kebanyakan yaitu tumbuhan yang jenis pakis. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 9 tumbuhan purba dari zaman sebelum dinosaurus ada, yang masih ada dan tumbuh hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya.
Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.